Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Permatasari dengan NIM 240170097 dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep kriptografi dan implementasinya, mulai dari metode klasik hingga teknologi modern yang digunakan saat ini. Apa itu kriptografi? Nah, secara sederhana, kriptografi adalah seni dan ilmu untuk menjaga informasi agar tetap aman. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi, dan graphin, yang berarti menulis. Jadi bisa dibilang kriptografi adalah menulis sesuatu secara tersembunyi. Nah, tujuan utama kriptografi adalah melindungi data agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Ada 4 tujuan utama yang menjadi dasar dalam kriptografi, yaitu yang pertama, kerahasiaan, memastikan data tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Kedua, integritas, memastikan data tidak diubah selama proses pengiriman. Yang ketiga, autentikasi, untuk memverifikasi identitas pengirim dan penerima pesan. Yang keempat, non-repudiasi, mencegah pengirim menyangkal bahwa dia pernah mengirim pesan tersebut. Kriptografi bukanlah hal baru, bahkan sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Di Mesir kuno, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, hieroglif non-standar digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia. Kemudian di Yunani kuno, digunakan alat bernama skitel, yaitu tongkat untuk menulis pesan di atas pita kulit yang hanya bisa dibaca jika dililitkan dengan ukuran tongkat yang sama. Selanjutnya, kita mengenal Kaisar Kipher yang digunakan oleh Julius Caesar sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Metode ini bekerja dengan cara menggeser huruf dalam alfabet. Misalnya huruf A digeser 3 langkah menjadi huruf D. Dan di era ini yang lebih modern, Perang Dunia Kedua, muncul mesin legendaris bernama Enigma yang digunakan oleh militer Jerman untuk mengirim pesan terenkripsi dengan sistem yang sangat kompleks. Nah, dalam metode klasik terdapat 2 teknik utama, yaitu substitusi dan transposisi. Pada metode substitusi, setiap huruf atau blok teks diganti dengan simbol atau huruf lain. Contohnya seperti Kaisar Kipher tadi, atau Vigener Kipher yang menggunakan kata kunci untuk melakukan enkripsi. Sedangkan pada metode transposisi yang diubah bukan hurufnya, tapi urutan hurufnya. Contohnya adalah Rail Fence Kipher yang menulis huruf dalam pola zigzag atau columnar transposition yang mengatur ulang urut kolom huruf. Kriptografi modern, nah ini ada 2 teknik ya. Yang pertama simetris dan asimetris. Sekarang kita masuk ke kriptografi modern yang jauh lebih kompleks karena melibatkan algoritma matematika tingkat tinggi. Secara umum, kriptografi modern dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama simetris dan asimetris. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Contohnya, algoritmanya adalah AES, Advanced Encryption Standard, dan DIS. Sistem ini sangat cepat dan banyak digunakan, misalnya untuk enkripsi data di hard disk, sistem perbankan, atau komunikasi melalui VPN. Namun, kelemahannya adalah jika kunci tersebut bocor, maka seluruh data bisa ikut terbuka. Sedangkan kriptografi asimetris atau dikenal sebagai kriptografi kunci publik menggunakan 2 kunci yang berbeda. Kunci publik untuk mengenkripsikan dan kunci privat untuk mendeskripsi. Contoh yang paling terkenal adalah RSA dan Diffie-Hellman. Metode ini memungkinkan pertukaran kunci secara aman melalui jaringan terbuka dan menjadi dasar bagi sistem tanda tangan digital serta keamanan HTTPS di website.
Selain itu, kriptografi asimetris juga digunakan dalam sertifikat digital yang berfungsi untuk memverifikasi keaslian identitas suatu situs dan pengguna. Ada peran kriptografi di era digital. Saat ini, kriptografi punya peran yang sangat penting dalam dunia digital. Pertama, melindungi aset digital seperti transaksi keuangan, data pribadi, dan komunikasi online agar tidak mudah disadap atau dicuri. Kedua, menjamin keaslian data, memulai penggunaan hash authentication dan tanda tangan digital untuk memastikan bahwa pesan yang diterima benar-benar asli dan tidak diubah. Dan yang ketiga, menjawab tantangan modern, seperti ancaman dari komputasi kuantum yang berpotensi memecahkan algoritma enkripsi tradisional, serta kebutuhan akan sistem manajemen kunci yang lebih kuat dan efisien. Jadi, kesimpulan dari materi ini, dari sandi sederhana seperti Kaisar Shipper hingga algoritma canggih seperti RSA, kriptografi telah berkembang menjadi pilar utama keamanan informasi di era modern. Ia memastikan keaslian, integritas, dan kerahasiaan data yang kita gunakan setiap hari. Maka, memahami dan menerapkan kriptografi dengan tepat, baik yang simetris karena cepat maupun asimetris karena aman adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan di dunia digital yang semakin terhubung ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tentang konsep kriptografi dan implementasinya ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya keamanan data di dunia modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.